Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini memang sedang hangat-hangatnya ya actual tentang Paskah. Nah, ini yang banyak kali terjadi di dalam dunia Kristiani kita ini ya. Ada perbedaan yang sangat mendasar ya. Selama ini Paskah di gereja itu diperingati sebagai kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ya, dari kubur. Setelah 3 hari di dalam perut bumi dia bangkit ya. Nah, ini maknanya yang sebenarnya adalah kebangkitan Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah Elohim. Elohim yang echad ya. Itu bisa dibedakan atau bisa dikenali, bahasa saya ya, bisa dikenali tetapi tidak bisa dipisahkan dengan Bapa. Jadi Yeshua itu satu kesatuan, disebut echad ya, Elohim yang echad. Nah, echad ini dari kata one in unity atau composite unity. Jadi satu kesatuan. Jadi bukan keberapaannya tetapi kebagaimanaannya ya, fungsinya. Atau ini karena ini ada spektrumnya, pemahaman dalam perspektif Ibrani itu tidak monoarti ya. Seringkali kita terbawa hanya pada satu dimensi saja, yaitu dimensi yang fisik atau dimensi yang rohani ya. Padahal kita ada di dua-duanya. Kitab suci atau perspektif kitab suci itu tidak hanya ada di satu dimensi, tetapi lebih dari satu dimensi yang disebut dengan dimensi ruang ya. Dimensi ruang bukan hanya linier pada satu garis lurus saja atau satu bidang saja, tetapi ini ruang ya. Jadi dimensinya dimensi ruang. Demikian juga kita bicara soal Paskah. Nah, Paskah itu asalnya, sumbernya secara etimologis itu dari kata Pesak, bahasa Ibraninya ya, Pesak. Terus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi Passover. Dari situ jadi Paskah. Nah, ini arti primernya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, apa yang terjadi di sana? Peristiwa Paskah ini memang diperintahkan oleh Tuhan sendiri di dalam kitab Keluaran 12 itu ya. Nah, tetapi dimensi yang awal, yang physically ya, yang physically itu adalah ketika bangsa Israel dibebaskan keluar dari perbudakan di Mesir ya. Nah, itu ditandai dengan menyembelih anak domba Paskah dan darahnya dilaburkan di jenang pintu rumah orang-orang Ibrani di Mesir. Jadi kita melihat ambang pintu atau jenang pintu itu ya, kusen itu ya, itu bentuknya chet. Bahasa Ibrani itu hurufnya chet. Chet itu artinya kai. Kai itu kehidupan. Nah, ini sangat lekat sekali dengan artinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Maknanya itu. Jadi Passover itu ya, dibiarkan hidup melewati maut ya. Jadi malaikat maut itu melewati rumah-rumah yang ada tanda darahnya sehingga itu akan hidup. Anak sulung laki-laki ya atau ternak itu akan hidup, tidak mati. Nah, itu kai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itu yang diperintahkan dan itu yang dilakukan ribuan tahun. Bahkan Yeshua HaMashiach dan murid-muridnya melakukan juga puluhan kali karena ini siklus tahunan. Perhatikan, siklus tahunan ya. Di sana ditetapkan tanggalnya, jelas pada tanggal 14 bulan pertama. Nah, bulan pertama itu bulan Nisan atau Abib ya. Karena Tuhan sendiri yang menetapkan. Setelah keluar dari Mesir itu Tuhan menyatakan bahwa bulan ini, bulan Nisan ini adalah bulan pertama. Jadi sepanjang tahun itu bulan pertama. Nah, jadi tahun baru kerohanian ya, tahun baru religi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dilakukan sesuai dengan ketetapan. Nah, ketetapan ini kukim. Jadi Tuhan yang menetapkan sendiri, Tuhan yang memerintahkan dan Tuhan menetapkan segala sesuatunya itu sesuai dengan ketetapannya. Tidak boleh ada yang menyimpang
ya, dari ketetapan hukim itu ya. Nah, disitulah bangsa Israel memperingati kebebasannya, kemerdekaannya dari perbudakan di Mesir. Kemudian pada tanggal yang sama, tanggal 14 Nisan, 1200 tahun kemudian ya kira-kira, itu terjadi di Bukit Golgota. Anak domba Paskah yaitu Yeshua HaMasyiah disembelih atau dikurbankan. Bapa mengurbankan anaknya ya. Dan itu digenapi dengan sangat-sangat akurat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi apa yang ditetapkan di dalam Keluaran 12 itu di dalam Torah itu sangat tepat ya, sempurna penggenapannya. Nah, jadi sebenarnya kita kembali kepada seringkali kita menggenapi, kata menggenapi itu tetapi terdistorsi dalam pikiran kita. Arti menggenapi itu apa? Bukan menggenapi itu dipenuhi terus selesai gitu ya kan. Ya, artinya begini, kalau Yesus sudah menggenapi Torah katanya, lalu pengikutnya nggak perlu lagi melakukan, kan sudah dilakukan oleh Yesus kan gitu. Nah, itu tidak demikian pola pikir kitab suci itu, firman Tuhan itu tidak seperti itu Bapak. Itu kan pikiran dari orang-orang Helenis yang berpikiran linier, ya, yang disebut dengan Greek linear thinking, ya. Tetapi kitab suci kita ini kitab suci Ibrani, kitab suci Yehudi, ya, yang disebut dengan Jewish book, ya. Seringkali saya katakan Jewish book, buku tentang orang Yahudi kepada orang Yahudi, ya kan. Nah, bagaimana sosio kulturnya, ya, historikalnya, semuanya tentang Ibrani, Yahudi. Maka kitab suci kita itu semua kitab suci Ibrani Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan yang memberikan perjanjiannya itu hanya melalui bangsa ini, keturunan Abraham, Yitzhak dan Yakov, ya, Yitzhak dan Yakov, bukan Ismail ya, Yitzhak dan Yakov, Abraham, Yitzhak dan Yakov. Nah, kemudian ada dari Yakov ada anaknya Yehuda terus sampai kepada David, kemudian sampai kepada Yeshua HaMasyiah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata menggenapi itu artinya menepati atau memenuhi apa yang dinubuatkan di dalam kitab Torah. Maka Yeshua dikatakan menggenapi. Itu faktor yang penggenapan yang memenuhi itu fulfill. Tetapi ada faktor yang saat ini sedang juga relevansi dengan kita, relevan adalah menggenapi itu artinya memberi tafsir yang tepat terhadap Torah. Nah, Yeshua memberi tafsir yang sempurna, yang lengkap, ya, yang tepat, ya. Jadi itu berarti Yeshua menggenapi itu memberikan tafsir yang tepat. Apakah Torah itu tidak sempurna sehingga Yeshua menyempurnakan? Apakah Torah itu tidak genap atau kurang, tidak komplit? Tidak. Tetapi yang disempurnakan oleh Yeshua itu bukan materi Torahnya, media Torahnya, tetapi mindset, ya kan, pikirannya, tafsirnya terhadap Torah, hatinya, ya, emosionalnya, jiwanya terhadap Torah. Nah, itu yang Yeshua genapi, Yeshua sempurnakan. Jadi kita mengikuti Yeshua, pengikut Yeshua yang melakukan apa yang seperti Yeshua lakukan. Jadi itu Yeshua itu sebagai panutan atau sebagai mode atau ya role model atau patronnya. Kalau orang bikin baju itu ada patronnya ya. Nah, Yeshua itulah patronnya. Dia prototokosnya ya. Dia prototipenya ya, yang Bapak bentuk ya. Nah, seperti itulah umatnya yang Bapak mau jadi ya, dari bentukan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah sekarang kita kembali kepada Paskah yang ada di gereja ini. Nah, kemarin saya upload itu, saya lihat ketika buka di HP saya kan ada itu tanggal. Nah, tanggal itu kemarin tuh tanggal 20 itu ya, hari Minggu itu ditulis Easter, apa, Minggu Easter gitu. Minggu Easter ya. Nah, Minggu Easter itu
atau Minggu Paskah itu ya, Paskah hari Minggu. Nah, ini sudah jelas-jelas keluar dari polanya kitab suci. Di kitab suci Paskah itu jelas-jelas kematiannya itu pada tanggal 14 bulan Nisan. Nah, 14 bulan Nisan tahun ini ya, konversi tahun Gregorian ini itu berhimpit ya, jatuh pada tanggal 12 April kemarin, minggu lalu, 2 minggu lalu. Dan kami merayakan jamuan Paskah itu. Nah, jadi jamuan Seder Pesak atau Paskah yang dilakukan oleh Yesua itu persis sama dengan apa yang dia lakukan 30 kali sebelumnya, bahkan ratusan atau ribuan sebelumnya dilakukan oleh leluhurnya, orang-orang Yahudi ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Paskah adalah kematian. Itulah sebabnya Rabi Shaul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu ya, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Nah, itu berbicara ragi itu juga dalam masa raya roti tidak beragi. Masa raya roti tidak beragi ini dimulai hari pertama itu dengan menyembelih anak domba Paskah yang disebut dengan Pesak. Petangnya melakukan jamuan Seder Pesak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu rahasia yang dibukakan lagi, Yesua pada waktu dia melakukan jamuan Seder Pesak itu, dia tidak mengangkat daging daging domba yang disebut dengan zeroa. Tidak, tapi dia mengangkat matsah. Karena apa? Memang domba belum disembelih. Loh, kan Yesua melakukan sesuai dengan yang dinubuatkan tanggal 14 Nisan. Betul, itu tanggal 14 Nisan, tapi kalender Eseni. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya katakan kalender Eseni? Waktu Yesua memerintahkan muridnya, ya kan, nanti kamu akan ketemu orang laki-laki yang membawa kendi katanya, atau buyung atau tempayan, ikutilah dia. Nah, rupanya laki-laki ini di siang bolong itu dia ambil air itu kebiasaannya orang-orang Eseni gitu. Orang-orang Eseni ini memang tidak menikah ya, makanya sekarang punah ya. Nah, tetapi itu sebagai indikasi bahwa Yesua itu makan jamuan Paskah bersama murid-muridnya itu pada tanggal 14 Nisannya kalender Eseni yang maju 1 hari ya. Dan ternyata setiap kali perayaan suku Eseni, Seder Pesak versi Eseni ini, dia mengambil hari Selasa malam, Bapak Ibu. Nah, ini rahasia ini. Selasa malam artinya sudah masuk hari Rabu, udah masuk 14 Nisan. 14 Nisannya Yahudi atau Farisi kalender itu. Nah, jadi benarlah ketika dia makan udah masuk 14 Nisan ya, awal itu dari RF atau petang itu udah masuk tanggal 15. Nah, tanggal 14 itu ya, udah masuk tanggal 14, maka Yesua itu ditangkap di Taman Getsemani itu ya. Nah, itu udah masuk tanggal 14 Nisannya Farisi atau Ibrani atau Yahudi. Nah, kalender Yahudi itu ya. Nah, itu atau Farisi itu baru masuk tanggal 14 dan belum semalam waktu mereka melakukan jamuan itu belum ada domba yang disembelih ya. Nah, itu alasannya Bapak. Tuhan itu luar biasa, Bapa itu ya, rancangannya luar biasa. Jadi itu menangkal hal-hal yang nyeleneh yang ada di dalam pemikiran umat Tuhan, di dalam iman Kristiani abad 21 ini. Sebenarnya ternyata Tuhan sudah mengantisipasi ya untuk hal itu terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini satu rahasia yang luar biasa. Jadi jamuan Paskah kita itu bukan Minggu Easter. Ya, Minggu Easter bukan. Yesua tidak bangkit pada hari Minggu dan Yesua tidak mati wafat pada Jumat. Maka ada Jumat Agung. Tidak, itu bukan dari kitab suci. Yesua pastinya dia wafat menyerahkan nyawanya pada tanggal 14 Nisan, persis bersamaan dengan imam-imam menyembelih domba Paskah di gerbang bait suci. Nah, itu ratusan ribu ekor
ya. Ada sejarawan yang mencatat 256.000 ekor domba Paskah. Ya, karena sentralnya memang dilakukan di bait suci. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini rahasia bahwa selama ini yang ada di dalam kekristenan itu ternyata tidak sesuai, tidak cocok, tidak koknet dengan yang ada di dalam Alkitab yang mereka pegang loh Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya pegang juga. Tapi saya melakukan ini sesuai dengan kitab suci, ya, sesuai dengan Alkitab itu. Nah, itu sebenarnya Tuhan luar biasa. Dia bisa menjaga kitab firman-Nya atau kitab suci ini supaya tidak dihancur leburkan oleh konsep pemikiran dogma-dogma manusia yang anti Yahudi, ya, yang anti Yahudi, yang disebut dengan antisemit, ya, karena ini memang Helenis, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paskah kita adalah jelas-jelas adalah kematian Yesua di kayu salib, menggenapi Paskah yang keluaran dari Mesir itu dengan sangat sempurna. Jadi tepat tanggalnya tepat, ya. Maka Tuhan memakai banyak orang-orang Yahudi yang pinter, ya. Kalender ini sudah ribuan tahun sudah teruji, bahkan kalender Ibrani ini sudah 5.785 tahun. Nggak ada yang menggugat. Baru belakangan ini abad 20 21 ini muncul aliran yang namanya Sabat Cap Bulan atau lunar Sabat, Bapak Ibu Saudara. Dan itu mengacau balaukan firman. Ini bahaya. Jadi banyak sekali serangan-serangan yang akan menggoyahkan iman kita. Kalau kita tidak teguh berdiri di dalam perspektif Ibrani, kitab suci kita, rentan sekali Bapak Ibu Saudara. Serangan-serangan itu luar biasa, ya. Strateginya itu luar biasa. Karena itu kita betapa pentingnya kita itu melekat kafa dengan firman, yaitu Torah. Torah sudah dibuang Bapak Ibu Saudara. Ini kan bahaya sekali. Sedangkan Torah itu adalah firman yang Tuhan berikan langsung. Ya, langsung Tuhan berikan. Kenapa jadi manusia berani membatalkan, merubah-rubah gitu ya dengan dogmanya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun ini sudah agak terlambat ya, tapi pemikiran tentang Paskah ini akan terus berulang setiap tahun. Dan ada juga yang merayakannya bukan hari ini, bisa pekan depan bisa mereka lakukan, ya. Karena ini keberagaman penyimpangan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya harus katakan ini Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa tidak. Waktunya sudah sangat singkat, ya. Ketika Yesus datang nanti mendapati carut marut iman, ya, yang tidak sesuai dengan kitab suci, maka akan dihardik kita Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti di dalam Matius 7 ayat 23 itu, nyahlah dari hadapanku engkau sekalian anomian. Itu tanpa nomian itu nomos atau Torah, jadi anti Torah. Orang yang anti Torah, jemaat yang anti Torah, gereja yang anti Torah akan dihardik Bapak Ibu Saudara sekalian. Betul. Dan itu sangat terlambat. Karena itu sekarang ketika kita mendengar dari seorang saya, siapa sih Pak Yusak ini, ya kan? Apa sih dia punya title atau segala macam? Enggak penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan bisa pakai orang-orang yang sederhana untuk membongkar kebenaran itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi saya ingatkan kita, Paskah kita adalah sesuai dengan etimologinya dari kata Pesak tadi, Passover, ya. Itu artinya kematian, melewati maut. Ya, Yesua melewati maut. Jangan diambil satu sisi. Nah, Yesua setelah maut, kan kata kemarin tuh ada ahli bilang, oh pasca itu kan pasca itu kan sesudah. Artinya sesudah kematian Yesus itu ada kebangkitan. Sesudah masa di dalam maut itu, ya, masa-masa 3 hari itu, nah itu kan Paskah kata dia. Nah, ini bukan seperti itu pikirannya Bapak. Nah, ini kacau sekali Bapak Ibu sekalian. Ini bahaya Bapak. Kadang ilmu itu membawa orang jadi proud, sombong, akhirnya merendahkan kebenaran kitab suci karena kepintarannya itu. Ini bahaya sekali Bapak Ibu.
Semakin banyak tahu, semakin banyak dituntut. Karena itu ya kita mesti tahu, dan tuntutan itu ya kita bisa memahaminya dan kita bisa melakukannya dengan benar, kan gitu Bapak Saudara. Oke. Jadi Paskah kita adalah kematian tanggal 14 Nisan, ya. Itu dilakukan jamuan Paskah Seder Pesak. Nah, kemarin hari ke-7 itu ya disebut dengan jamuan Mesias atau Seudat Mesias. Nah, Seudat Mesias ini adalah sebenarnya menggambarkan, kalau kita ngikutin sidurnya atau liturginya, itu benar-benar kita dibawa alurnya itu kepada kitab suci, ya, kepada historikalnya dan kepada kehidupan dari orang-orang yang melakukan kitab suci itu, tokoh-tokoh sejarahnya itu, yaitu Yesua dan murid-muridnya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Alami itu, dapatkan itu, ya. Bekerjalah untuk roti yang tidak binasa. Kita membayar, mengeluarkan, membeli emas yang murni Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan kuningan sari, ya. Oke. Shalom, selamat siang, Tuhan memberkati. Amin.